Pada episode selanjutnya dilanjutkan lagi dengan, kalau begitu, transaksinya menyenangkan. Jika adik laki-laki itu masih membutuhkan bahan obat di masa depan, datang saja dan temukan aku di toko pil ini. Orang tua itu juga membuat kesepakatan dengan Xiao Yan dan membuat pendaftaran. Apa yang dikatakan orang tua itu sangat benar. Saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya akan pergi dulu. Xiao Yan juga berkata kepada orang tua itu dengan tangan terlipat, hati-hati di jalan, mungkin mereka berdua akan menembakmu sekarang. Pria tua itu juga berkata sambil tersenyum, jelas dia sudah tua dan canggih, dan dia bisa dengan jelas melihat beberapa selera yang berbeda di mata Xingli, baru saja. Terima kasih banyak atas pengingatnya, Pak Tua. Xiao Yan juga menjawab. Xiao Yan secara alami menemukan gerakan kecil di hati Xingli barusan, tetapi Xiao Yan tidak mengambil kekuatan dari Dou di bintang 4 saja di awal panggung bagaimanapun, orang dengan harga ini, Xiao Yan dapat menanganinya dengan satu tangan. Turun dan periksa alkemis bernama Yan Xiao ini dengan bintang peringkat kaisar kedua itu membuatku banyak berdarah, aku akan membuatmu membayarnya kembali rombongan. Tuan, apoteker bintang 2 peringkat kaisar ini tidak mudah dipusingkan. Sebelum keluar dari keluarga, dijelaskan bahwa apoteker adalah orang yang paling sulit untuk dipusingkan. Jika seseorang ceroboh rombongan juga sangat khawatir, jelas pria besar dalam keluarga sebelum keluar dia telah berulang kali menekankan untuk tidak memprovokasi apoteker. Jangan khawatir, jika tidak ada kecelakaan, aku akan mengirimnya ke neraka. Xingli juga berkata dengan ekspresi muram, jelas rasa malu barusan membuat Xingli sangat tidak senang. Adapun kasus di rumah, kamu tahu bagaimana melakukannya. Xingli juga tidak lupa menginstruksikan rombongannya untuk mencegahnya merusak perbuatan baiknya sendiri. Yah, aku tahu. Setelah berbicara, dia menghilang seperti hantu. Bajingan, aku akan membiarkanmu bermain. Aku akan mengambil bunga sanyan dan batu penghangat jiwa tanpa cedera. Xingli juga berkata dengan kejam, menatap Dan Fang, dan menghilang setelah berbicara. Jalan dengan lalu lintas yang padat. Ketika Xiao Yan keluar dari Dan Fang, dia melihat bahwa itu sudah larut, dan dia bangkit dan berjalan menuju kediamannya. Pada saat yang sama, dia juga cukup tertarik dengan batu jiwa hangat yang baru saja dia dapatkan. Di dalam cincin, ada juga kekuatan yang sangat lembut memelihara alam jiwa Xiao Yan. Yueru, ada apa? Xiao Yan berjalan ke pintunya dan menemukan sosok yang dia pikir dia kenal. Dia masuk dan melihat bahwa itu adalah Yueru. Dia segera membuka pintunya dan mempersilahkan Yueru masuk. Yah, tidak ada yang salah, hanya saja seseorang hilang sebelumnya, dan kemudian aku takut padamu. Melihat Xiao Yan baik-baik saja, Yueru merasa lega. Dia agak lega. Tidak, tapi kamu harus berhati-hati. Xiao Yan juga berbicara untuk menghibur, jelas Xiao Yan mengerti pikiran Yueru, tapi Xiao Yan bukanlah orang yang kejam, dan dia masih memiliki beberapa rahasia yang belum dia pecahkan. Analisis akhir, Xiao Yan hanya merawat Yueru sebagai saudara laki-laki dan perempuan, bagaimanapun juga, mereka adalah kelompok orang pertama yang datang ke benua Doudi untuk membantunya. Apa yang terjadi padamu kemarin? Yueru juga menggigit bibirnya sedikit, jelas tidak yakin apakah dia harus bertanya. Kemarin, tidak ada yang terjadi, yaitu, ada beberapa kelainan dalam kekuatan jiwa, kakak senior Mo Chen membawa saya ke penanggung jawab, dan sekarang sudah teratasi. Xiao Yan juga memperhatikan tindakan Yueru dan berkata, Xiao Yan, aku tidak tahu apakah kamu menyadarinya. Sepertinya ada sesuatu yang lain di sini. Aku tidur sangat nyenyak tadi malam, dan tanda di dahiku selalu memancarkan kekuatan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Yueru dia juga menatap Xiao Yan dengan curiga, dengan nada bantuan dari Xiao Yan. Mendengar itu, Xiao Yan juga menatap Yueru dengan hati-hati. Memang, ada beberapa lingkaran hitam tebal di sudut mata Yueru, jelas karena dia tidak beristirahat dengan baik. Bisakah kamu melihatnya untukku? Yueru juga menggigit bibirnya sedikit, dan kemudian bertanya dengan wajah memerah. Itu tidak bagus, rune ini adalah warisanmu. Xiao Yan buru-buru menolak ketika dia melihat ini,
Tetapi sebelum Xiao Yan menyelesaikan kata-katanya, rune misterius di dahi Yueru juga berada di bawah kendali Yueru. Memancarkan cahaya redup dalam derajat. Melihat rune misterius ini, Xiao Yan tidak bisa menghindarinya, jadi dia harus mengaktifkan perlindungan Douki-nya sendiri dan menatap dahi Yueru, siap untuk menyelidiki. Bagaimanapun, warisan rune misterius ini berasal dari peri bulan cerah. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuatnya itu, tetapi jika Anda dapat menyebut diri Anda seorang abadi, maka kekuatan Anda tidak diragukan lagi adalah pertempuran abadi. Bagaimana mungkin sesuatu yang berhubungan dengan Douxian menjadi biasa, jadi Xiao Yan harus berhati-hati. Kekuatan putih di dahi Yueru juga perlahan terpancar, Xiao Yan mengerutkan kening. Dia bisa merasakan kekuatan yang kuat dari jejak kekuatan ini, yang sepertinya disegel di dalam tubuh Yueru. Kekuatan ini tidak tersegel di tubuhku, dan aku memiliki sesuatu di tubuhku yang dapat mengomunikasikan kekuatan ini. Dengan bantuan Crescent Moon Cui Guo, aku hanya bisa menerima warisan itu ketika kekuatanku mencapainya. Yueru juga memperhatikan Xiao Yan. Perubahan ekspresi, kata lembut. Level apa yang ingin kamu capai? Xiao Yan juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Setidaknya kamu harus mencapai Kaisar Dou Bintang 5. Yueru juga berkata dengan agak lemah. Lagi pula, promosi setiap bintang Kaisar Dou ini sangat sulit. Jangan khawatir, saya percaya bahwa pencapaian masa depan Anda pasti akan lebih dari bintang 5 Doudi. Xiao Yan juga menghibur. Yah, hanya saja tempat untuk pergi ketika kamu menerima warisan itu. Benar-benar maukah kamu menemaniku ketika kekuatanku mencapai bintang 5 Doudi? Yueru juga berkata dengan lembut, dengan kekuatan dan harapan yang langka dalam suaranya. Temani aku kapan saja. Xiao Yan juga menatap Yueru dan tidak tahan untuk menolak, tetapi dia tidak tahu bahwa di masa depan yang jauh, Xiao Yan akan menyesali keputusan ini saat ini. Tarik kailnya. Gantung dirimu, itu tidak akan berubah selama 100 tahun, Yueru juga mendapatkan kembali senyumnya, menarik jari-jari Xiao Yan dan menyentuhnya bersama-sama. Xiao Yan tidak bisa mengalahkannya, jadi dia harus melakukan hal-hal kecil ini. Setelah itu, Xiao Yan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa tubuh Yueru, tetapi tidak menemukan apapun. Jadi dia harus melakukannya, dan kemudian menjelaskan beberapa patah kata kepada Yueru. Saya tidak melihat ada yang salah, tapi saya lebih baik berhati-hati hari ini. Ini adalah beberapa pil obat untuk menenangkan saraf. Anda harus bisa tidur nyenyak setelah meminumnya malam ini. Xiao Yan juga mengeluarkan beberapa pil obat, dan berkata kepada Yueru. Tidak, barang-barang ini terlalu berharga, aku tidak bisa mengambilnya. Yueru juga menghindar, seperti menantu kecil, menyebabkan Xiao Yan tertawa dan berkata, ambillah, kau dan aku, dua. Mengapa orang harus begitu sopan, tapi anggap saja itu sebagai hutangku padamu, dan aku akan membayarmu kembali di masa depan. Yueru juga mengambil pil obat dari tangan Xiao Yan, dan kemudian bersumpah pada Xiao Yan. Xiao Yan buru-buru setuju di mana dia membutuhkan Yueru untuk membalasnya. Keduanya mengobrol sebentar, dan Xiao Yan melihat Yueru menguap dan mengantar Yueru ke kediamannya sebelum kembali ke tempatnya dengan percaya diri. Setelah hati-hati memeriksa sekeliling, dia meletakkan penghalang jiwa. Xiao Yan merasa lega setelah melakukan semua ini. Kemudian dia mengeluarkan Lingxian dan Sanyan Hua berbentuk tanah liat ungu. Batu penghangat jiwa dan satu dengan 1.004 pola kartu Doudi dari koin emas. Lingxian berbentuk tanah liat ini juga mudah ditangani. Hanya perlu dipanggang dengan api saat menggunakannya, dan Xiao Yan membeli bunga 3 api dengan mentalitas yang sangat mudah. Tanahnya berbeda, tetapi itu bukan semacam takdir untuk bertemu Sanyan Hua, jadi saya membelinya lebih awal. Kartu Doudi 4 pola, Xiao Yan, juga dimasukkan ke dalam cincin Kaisar Yan bersama dengan Lingxian dan Sanyan Hua tanpa melihatnya. Kemudian saya dengan hati-hati melihat bagian kecil waktu di depan saya ini. Batu pemanas jiwa seukuran telapak tangan Xiao Yan, dan bentuknya juga tidak beraturan, tetapi permukaannya memiliki lapisan kilau kristal, yang sangat indah. Xiao Yan juga perlahan-lahan meletakkan telapak tangannya di batu pemanas jiwa,
tetapi menemukan bahwa ada seberkas cahaya yang sangat kecil menembus ke dalam tubuhnya dari batu pemanas jiwa, dan kemudian Xiao Yan merasa bahwa itu awalnya karena ujian, kekuatan jiwa di alam jiwa yang dikonsumsi pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kecepatannya juga cukup lambat.